Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik yang di rumah? Rasanya sudah cukup lama ya kita tidak bertemu di sekolah minggu. Tapi Bu Endah yakin adik-adik tetap beribadah di rumah bersama papa, mama, kakak atau adik gitu ya. Hari ini kita bertemu, nanti Bu Endah ada cerita tentang apa ya? Nah, kita ikuti nanti. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa bersama-sama supaya cerita ini membantu kita, menolong kita bisa beribadah, bisa semakin mengerti akan Tuhan Yesus meskipun kita di rumah. Yuk kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih meskipun kami harus beribadah di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus pun datang di tengah ibadah kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami mau mendengarkan dengan tenang. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti apa firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah dan cerita pada hari ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, 2 minggu yang lalu kita merayakan apa ya? Masih ingat gak? Apa yo? Oh, sudah lupa? Kita merayakan apa? Paskah. Jadi Tuhan Yesus disalib, kemudian pada hari Minggu Tuhan Yesus bangkit kembali. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus bangkit, tapi ternyata tidak semua murid-muridnya percaya. Mereka ngobrol, bener ya? Tuhan kita, Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Yang lain bilang begini, iya ya, masa bisa ya orang mati kok bangun dari kuburnya? Kuburnya itu kosong. Beneran apa ya itu? Yang lain juga, iya ya, bener apa enggak ya? Nah, ketika mereka asik ngobrol, ternyata ada suara yang berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mereka yang ngobrol ini langsung, hah? Suara siapa itu tadi? Oh, kok kayak suaranya Tuhan ya? Tapi Tuhan kita itu kan sudah disalib, terus sudah mati. Jangan-jangan. Kamu jangan bikin takut Jangan-jangan itu siapa adik-adik? Itu hantu. Kamu bikin takut. Tuhan Yesus ternyata datang di tengah-tengah mereka. Muridnya masih ketakutan. Loh, itu hantu atau siapa itu? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jangan ragu, ini aku. Tuhan Yesus ternyata ada di tengah-tengah mereka. Tapi mereka belum percaya. Tuhan Yesus kemudian datang. Mereka diminta untuk memegang tangannya, kakinya. Kira-kira kalau itu hantu bisa dipegang gak ya? Bu Endah juga gak tahu. Bu Endah belum pernah ketemu sama hantu. Gak mau. Ternyata Tuhan itu yang datang bisa dipegang. Tangannya ada dagingnya. Kakinya juga ada bekasnya. Ketika disalib. Loh, ternyata betul itu Tuhan yang bangkit. Kira-kira
Mereka masih takut enggak? Masih bingung? Mungkin. Makanya Tuhan Yesus berkata lagi, apakah ada makanan di sini? Lalu tuh murid-muridnya itu mengambil apa ini? Ikan. Ini sih cuma gambar ya. Waktu itu murid-muridnya mengambil seekor ikan. Kemudian Tuhan Yesus apa? Makan ikan itu. Nah, artinya apa? Tuhan Yesus yang bangkit itu bukan cuma bohong-bohongan. Dia benar-benar bangkit setelah mati. Ikannya dimakan. Siapa yang suka ikan di rumah? Nah, Tuhan Yesus juga makan, membuktikan kira-kira kalau hantu bisa makan gak ya? Oh, tidak bisa. Tuhan membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Nah, muridnya bersuka cita, mereka bergembira karena Tuhan sudah benar-benar bangkit. Dan Tuhan meminta murid-muridnya untuk mengabarkan kepada semua orang bahwa Tuhan itu sudah disalib, sudah mati, tapi dia juga sudah bangkit dan kemudian memberi pengampunan untuk kita semua. Anak-anak, Tuhan meminta kita untuk bertobat. Tuh, bertobat itu apa ya Bu Endah? Bertobat itu seperti kalau adik-adik pernah melakukan kesalahan. Siapa yang pernah bertengkar sama kakak atau adik di rumah? Yo, angkat tangan. Tuh yang senyum-senyum itu kayaknya pernah itu bertengkar sama kakak dan adiknya. Kalau kalian bertengkar dan mama tahu kalian bertengkar, mama bilang apa? Oh, teruskan aja bertengkar. Mama bilang begitu? Tidak, mama pasti melerai kalian. Kemudian mama akan menyuruh adik-adik untuk apa? Meminta maaf. Biasanya mama juga kasih catatan. Saling memaafkan tapi tidak boleh diulangi lagi. Kalau diulangi lagi itu namanya enggak kapok. Nah, pertobatan itu seperti itu. Pertobatan itu memberi pengampunan, menerima pengampunan, tapi tidak melakukannya lagi. Jadi kita kapok tidak melakukan kesalahan itu. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, kita juga diminta untuk memberikan kesaksian bahwa kita juga adalah anak-anak Tuhan yang mau bertobat. Kalau kita punya kertas di rumah, boleh ambil kertasnya, boleh ambil pulpennya. Untuk adik-adik yang kelas Batita Indria mungkin minta tolong mama untuk bantu tulis. Adik-adik ingat-ingat, apa ya kesalahan atau kebiasaan buruk yang ingin aku rubah? Adik-adik bisa tuliskan di sini. Supaya adik-adik bisa bertekad untuk menjadi lebih baik lagi. Contohnya, aku akan rajin belajar. Nah, adik-adik ini kan sekarang sudah berapa minggu ya? Sekitar 4, 5 atau 6 minggu belajar di rumah. Karena kita tidak boleh pergi ke sekolah. Kadangkala kalau di rumah dipikir liburan, padahal kita belajar di rumah sama papa atau mama. Dan bisa jadi kalau di rumah malas bangun tidur. Kemudian dapat tugas dari guru, nanti aja mah, aku masih ngantuk. Apa ada yang begitu? Nah, kita bisa tuliskan di sini, aku akan rajin belajar. Aku mau bangun pagi, atau aku mau
membantu mama. Nah, meskipun di rumah, belajar dari rumah, kita tetap belajar dengan baik, menuruti kata mama papa, membantu mama papa, supaya semua tugas kita bisa dikerjakan dengan baik. Dan mama papa juga enggak pusing gitu ya. Nah, kita mau kerjasama, kita mau melakukan pertobatan, kita mau punya kebiasaan yang baik, supaya Tuhan kita senang. Bisa seperti itu adik-adik, kita akan belajar, kita tuliskan, dan kita lakukan apa yang kita tuliskan di atas kertas ini. Bu Endah yakin adik-adik bisa melakukannya. Oke, baik, kita akan tutup renungan kita. Kita mau berdoa supaya Tuhan memampukan kita melakukan kebiasaan yang baik. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa Tuhan sudah bangkit untuk kami. Kami percaya Tuhan juga mengajarkan kami untuk hidup lebih baik lagi sebagai anak-anak Tuhan. Hari-hari ini biarlah kami boleh belajar untuk terus bersabar, untuk terus tekun belajar di tengah kondisi yang harus meminta kami untuk di rumah. Tuhan menolong kami agar kami tetap bersyukur bersama papa, mama, kakak, adik, dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih adik-adik. Jangan lupa tetap di rumah, selalu jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu berikutnya di Sekolah Minggu GKI Mojokerto. Terima kasih, Tuhan memberkati.